Bab 2681 Lucia tidak mengambil tindakan untuk waktu yang lama karena dia menunggu kehancuran Spencer. Bagi makhluk cerdas, terkadang, kematian tidak begitu menakutkan. Hal yang menakutkan adalah ketakutan yang dirasakan seseorang sebelum meninggal. Mereka tahu mereka akan mati, tetapi mereka tidak dapat mengubah hasilnya. Ini yang paling menyiksa. Spencer tidak dapat menahan tekanan itu dan menjadi gila sepenuhnya. Bahkan jika Lucia tidak membunuhnya sekarang, dia akan tetap menjadi orang gila di masa depan. Namun, Lucia tidak akan pernah membiarkan Spencer pergi. Dia ingin membalas dendam atas kematian hampir 40.000 orang keluarga Darling. Lalu, dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan pedang lembut dari pinggangnya. Dengan goyangan pelan, pedang itu langsung lurus dan menusuk jantung Spencer bagai ular berbisa. Pertama, ujung pedang menusuk dada Spencer, lalu bilahnya. Setelah sekitar beberapa sentimeter, ujung pedang itu menusuk jantung Spencer dan menembusnya. Akhirnya, Lucia memutar tangan kanannya dan jantung Spencer tiba-tiba hancur berkeping-keping. Tiran dari Kekaisaran Queen Agung meninggal begitu saja. Setelah membunuh Spencer, Lucia menyarungkan pedangnya dan berdiri, tanpa disadari air mata mengalir dari matanya. Dia akhirnya membalaskan dendamnya kepada rakyatnya. David menyaksikan seluruh proses itu dengan dingin. Dia tidak hanya membantu Lucia meningkatkan keadaan pikirannya dengan membantunya mengatasi dendamnya hari ini, tetapi dia juga mempunyai beberapa motif egois lainnya. Jika Spencer terus hidup, akan ada banyak ketidakpastian bagi Leticia dan Zion. Beruntung bagi Zion, dia adalah putra kandung Spencer, jadi dia akan mewarisi tahta Kekaisaran Queen Agung setelah kematian Spencer. Namun, hal itu tidak pasti bagi Leticia. Mungkin Spencer akan membunuhnya sebelum dia meninggal dan menguburnya bersamanya. Bukannya tidak pernah ada kaisar yang begitu kejam dan tak berperi kemanusiaan dalam sejarah bumi. Secara kebetulan, Spencer ternyata adalah orang yang kejam. Jadi, David hanya meminta Lucia untuk membunuh Spencer. Itu tidak hanya akan meringankan iblis dalam diri Lucia tetapi juga menenangkan Leticia dan putranya. Itu adalah hal terbaik dari kedua dunia. Segalanya akan menjadi lebih mudah setelah ini. Zion naik tahta, dan sebagai ibu Zion, orang hanya bisa membayangkan status Leticia di Kekaisaran Queen Agung. Duo ibu dan anak ini akhirnya menemukan rumah yang baik. Terima kasih, Guru David, karena telah membantu Lucia menyingkirkan setan dalam dirinya. Kondisi mentalnya juga sudah jauh lebih baik dan dia juga akan lebih mudah berkultivasi di masa depan. Reva tiba-tiba mengucapkan terima kasih kepada David. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa beberapa patah kata dari David akan memberikan dampak sebesar itu pada Lucia. Awalnya, dia mengira Lucia akan membiarkan semuanya berlalu setelah dia cukup menyiksa Spencer selama setahun. Dia tidak menyangka David akan mengubah pikiran Lucia secepat itu. Sekarang tampaknya jika kata-kata tulus David tidak mencerahkannya, dia mungkin masih belum bisa melepaskan semuanya bahkan jika dia membalas dendam di masa depan. Bab 2682 Reva tidak tahu bahwa David telah menggunakan kekuatan pikiran. Bagaimana Lucia akan mendengarkan beberapa kata David ketika kebenciannya terhadap Spencer begitu dalam. Akan mudah bagi David untuk membangunkan Lucia dengan kekuatan pikiran tingkat 1 surgawi miliknya. Sama-sama, Nona Marwood, ini bukan apa-apa, jadi jangan dimasukkan ke hati, jawab David sopan. Bagimu, ini adalah hal kecil, tapi bagi Lucia, ini adalah peristiwa besar yang memengaruhi hidupnya. Dengan pencerahanmu, prestasinya di masa depan mungkin lebih tinggi dari yang J bayangkan. Ini semua adalah keberuntungan Nona Darling. Benar, bertemu dengan Tuan David memang merupakan berkah bagi Lucia. Keduanya bertukar basa-basi. David menatap tajam ke beberapa menteri dan bertanya, apakah kalian semua menteri penting dari Kekaisaran Queen yang Agung? Para menteri di ruangan itu terkejut, dan keringat dingin mengucur di tubuh mereka. Tuan David, meskipun kami adalah rakyat Kekaisaran Queen yang Agung, kami tidak pernah melakukan sesuatu yang merugikan dunia. Itu semua Spencer. Setelah dia menjadi kaisar, kami tidak berani menentangnya atau mempertanyakannya. Kalau kita lakukan itu,
kita akan ditindas olehnya dan bahkan bisa kehilangan nyawa kita. Seorang menteri berdiri dan menangis. Ya, Guru David, Anda tidak tahu. Sejak Spencer menjadi kaisar kekaisaran Queen Agung, kami tidak berani berbicara dengan marah kalau kami mendapat masalah. Orang lain berdiri. Kemudian, beberapa menteri keluar satu persatu untuk menuduh Spencer atas tirani dan kejahatannya. Mereka semua mengira bahwa David akan menyelesaikan urusan dengan mereka, para menteri yang membantu Spencer, dan mereka semua ketakutan. Mereka menyaksikan Spencer mati di depan mereka. Seorang raja yang dulunya begitu arogan dan bersemangat tinggi meninggal begitu saja. Semakin kaya Spencer saat itu, semakin besar penderitaan yang ia rasakan selama setahun terakhir dan semakin menyedihkan kematiannya. Jangan gugup, aku tidak datang kepadamu karena Spencer. Dia sudah meninggal, jadi biarlah masa lalu berlalu. Saya ingin memberitahu Anda bahwa ini adalah anak haram yang ditelantarkan oleh Spencer. Karena Spencer sudah meninggal, semua dendam di antara mereka kini terhapus. Di masa depan, saya harap Anda dapat membantu Zion menjadi kaisar kekaisaran Queen Agung dan saya yakin Zion tidak akan belajar dari ayahnya, jelas David. Para menteri secara kolektif menghela napas lega. Selama mereka tidak terlibat dengan Spencer, mereka akan baik-baik saja dengan apapun. Mereka tidak dapat berjuang untuk tahta, jadi mereka akan membantu siapa saja. Lagi pula, bukankah lebih mudah untuk mengendalikan seorang remaja? Tentu saja, mereka tidak akan berani bertindak terlalu jauh. Lagi pula, Zion memiliki pendukung besar seperti David di belakangnya. Siapa yang bisa menjamin bahwa David tidak akan kembali ke planet Brechen sesuka hatinya di masa depan? Mereka tidak akan berani menghalangi rute pelarian mereka sendiri. Jangan khawatir, Tuan David. Kami pasti akan mengikuti keinginan Anda dan melakukan yang terbaik untuk membantu kaisar baru dan membantunya di jalan yang benar, jawab para menteri bersamaan. Bagus sekali. Setelah David selesai berbicara, dia berbalik untuk melihat Leticia dan putranya. Nyonya Chandler, Zion masih muda dan akan membutuhkan bimbingan dari Anda agar bisa menjadi orang yang berbakat di masa depan. Terima kasih, Tuan David. Tenang saja, Guru David, aku pasti akan mengajari Zion dengan baik dan menjadikannya kaisar yang bijaksana. Jika Anda punya waktu di masa mendatang, silakan datang kembali dan kunjungi kami. Pintu kekaisaran Queen Agung akan selalu terbuka untukmu, kata Leticia penuh rasa terima kasih. Baiklah, aku akan melakukannya. David menatap Zion lagi. Zion, mulai sekarang kamu harus mendengarkan ibumu. Sebagai kaisar kekaisaran Queen Agung, Anda harus ingat satu kalimat, air yang membawa perahu adalah air yang sama yang menelannya. Cara terbaik untuk menstabilkan kekaisaran Queen Agung adalah dengan membuat negara dan rakyatnya aman. Membunuh siapapun yang menentangmu hanya akan mempercepat kehancurannya. David, jangan khawatir. Aku akan mengingatnya dan aku tidak akan mengecewakanmu, janji Zion dengan mata merah. Meski masih muda, dia tahu dalam hatinya betapa besar kebaikan David terhadap dirinya dan Bibi Leticia. Baiklah, pekerjaanku di sini sudah selesai dan aku harus pergi sekarang. Madam Chandler, Zion, Miss Marwood, Miss Darling, takdirlah yang mempertemukan kita di alam semesta yang luas. Kita akan bertemu lagi di masa depan, David mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Bab 2684 Lucia juga menatap tuannya. Dia tidak tahu mengapa tuannya membutuhkan Tuan David. Dia hanya bersama Reva dalam waktu yang singkat, jadi kekuatannya rendah dan dia tidak cukup memenuhi syarat untuk memahami beberapa isu inti Boundless Galaxy. Tuan David, meskipun kita baru saling kenal dalam waktu yang singkat, dari penampilan Anda tadi, saya tahu bahwa Anda adalah orang yang penuh keadilan. Reva tidak langsung ke pokok bahasan, tetapi memuji David. David tersenyum. Dia bahkan lebih yakin bahwa pihak lain ingin meminta bantuannya. Nona Marwood, jika Anda punya pertanyaan, silakan saja. Anda tidak perlu bersikap begitu sopan. Seperti yang saya katakan, kita ditakdirkan untuk bertemu satu sama lain. Selama tidak melanggar prinsip apapun, aku akan mencoba yang terbaik untuk membantumu jika aku bisa. Mendengar apa yang dikatakan David,
Reva juga sedikit tersipu. Dia benar-benar ingin meminta bantuan David. Terlebih lagi, masalah ini bukanlah masalah kecil karena bisa saja menyebabkan kematian makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya dan mempengaruhi struktur masa depan seluruh galaksi tanpa batas. Setelah menyesuaikan mentalitasnya, Reva berkata, "Tuan David, sejujurnya, Gunung Salju Ilahi di belakangku selalu menjadi pemimpin sisi tegak galaksi tanpa batas, dan merupakan tanggung jawab kita untuk menjaga keamanan dan stabilitas di sini. Tetapi sekarang, karena beberapa alasan, Gunung Salju Ilahi menghadapi bahaya diserang oleh banyak kekuatan. Jika ini terjadi, makhluk yang tak terhitung jumlahnya di seluruh galaksi tanpa batas akan terpengaruh. Kau adalah orang penting dari peradaban tingkat tinggi, jadi kuharap kau bisa menegakkan keadilan untuk Gunung Salju Ilahi." Reva menyatakan tujuannya dan kemudian membungkuk pada David. Dia tidak tahu apa kekuatan David, tetapi hanya karena dia berasal dari peradaban tingkat 7 Star Kingdom, itu sudah terdengar sangat menakutkan. Selama dia ada di sini, dia yakin orang-orang itu tidak akan berani main-main. David terdiam beberapa saat setelah mendengarkan. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan menolak, "Nona Marwood, saya minta maaf. Saya punya urusan sendiri yang harus diselesaikan, jadi saya tidak punya waktu untuk tinggal membantu Anda. Tuan David, tolong jangan cepat-cepat menolak saya. Saya tahu Anda adalah orang yang penuh keadilan. Anda dapat pergi ke Gunung Salju Ilahi untuk melihatnya, atau pergi ke wilayah inti manapun di galaksi tak terbatas dan bertanya. Nanti kamu akan tahu seperti apa reputasi Gunung Salju Ilahi di galaksi tanpa batas. Bila sesuatu yang tak terduga terjadi pada Gunung Salju Ilahi, stabilitas seluruh galaksi tanpa batas akan hancur. Pada saat itu, galaksi tanpa batas pasti akan berada dalam situasi yang mengerikan. Tolong bantu kami, Master David," kata Reva tulus. Lucia di samping benar-benar tercengang. Apa yang dia dengar? Sektenya, Gunung Salju Ilahi, sebenarnya sedang dalam bahaya. Dan mereka bahkan membutuhkan pemuda ini di depan mereka untuk membantu menegakkan keadilan. Meskipun David berasal dari peradaban tingkat tinggi, dia masih sangat muda dan penampilannya mirip dengannya. Bagaimana dia bisa membantu Gunung Salju Ilahi? Lebih jauh, David mengatakan bahwa dia berasal dari peradaban level 7, tetapi ini belum dikonfirmasi. Jadi siapa yang tahu kalau ini benar? Bagaimana kalau dia hanya mengarangnya? Bagaimanapun, Lucia tidak percaya bahwa pemuda di depannya, yang mirip dengannya, memiliki kekuatan untuk menyelamatkan Gunung Salju Ilahi. "Nona Marwood, saya pikir Anda salah paham. Aku memang punya hal yang sangat penting untuk ditangani. Kalau saja aku punya waktu, aku tidak keberatan tinggal di sini untuk sementara waktu, tapi sayangnya aku tidak punya waktu. Jadi maaf, aku tidak bisa mengiyakan permintaanmu." David tetap tidak tergerak. Dibandingkan dengan bahaya yang dihadapi oleh Boundless Galaxy, dia lebih peduli dengan kesulitan yang dihadapi oleh Layla. Kekuatan penguasa surgawi Lufian bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Sebagai seorang penguasa surgawi sebagian, David memahami dengan baik kuasa penguasa surgawi sejati. Kalau saja Lufian mengamuk, kekuatan penghancur yang ditimbulkannya pastilah luar biasa dan mengerikan. Dengan lambaian tangannya secara acak, ia dapat menghancurkan planet dan benua yang tak terhitung jumlahnya. Kehidupan makhluk yang tak terhitung jumlahnya akan berakhir. Tidak ada seorang pun di Layla yang bisa sedikit pun membatasi Lufian. Silvio, yang sebagian adalah penguasa surgawi, seharusnya tidak berpikir untuk menghentikannya. Kalau saja bukan karena cloningnya, yang memungkinkan dia memanggil 81 klon dengan kekuatan yang sama untuk bertarung demi dirinya, David tidak akan berani gegabah pergi ke Layla untuk melawan Lufian. Bagaimanapun, dia hanya seorang penguasa surgawi sebagian, dan dia masih setengah langkah lagi menuju pangkat penguasa surgawi sejati. Pada saat yang sama, setengah langkah ini sangatlah besar. Bab 2685 setelah ditolak oleh David 2 kali berturut-turut, Reva tertegun di tempat, tidak tahu harus berbuat apa. Sejujurnya, butuh keberanian yang besar baginya untuk meminta bantuan dari seseorang seperti David, yang baru saja ditemuinya. Lagi pula, itulah rahasia utama di dalam Boundless Galaxy.
Kecuali pasukan puncak, tidak ada pihak luar yang mengetahuinya. Tentu saja, ini juga menunjukkan betapa putus asanya Reva dan tampaknya dia meminta bantuan siapapun dalam keadaan yang putus asa. Sebenarnya, dia tahu betul. Selain dari apakah David memiliki kekuatan itu, bahkan jika dia memilikinya, mengapa dia harus menolongnya? Hanya dengan rasa keadilan yang konyol itu. Lupakan saja, kepentingan lebih penting daripada keadilan. Jadi, Reva siap membayar harganya. Selama David bersedia membantu Gunung Salju Ilahi melewati krisis ini dan menjaga kemakmuran serta stabilitas galaksi tanpa batas, dia akan bersedia melakukan apa saja. Sayang sekali David tidak memberinya kesempatan. Mungkin dia sadar diri dan tahu bahwa dirinya tidak cukup kuat, jadi jika dia gegabah setuju untuk membantu, dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Lagi pula, David sama sekali tidak punya waktu untuk ikut campur dalam masalah sepele seperti itu. Bagaimanapun, David menolak 2 kali. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar tidak ingin membantu. Namun, Reva tetap tidak mau menyerah. Dia masih melakukan upaya terakhirnya. Tuan David, bukankah Anda mengatakan bahwa kita ditakdirkan untuk bertemu satu sama lain? Selain itu, ada banyak sekali peradaban di alam semesta yang luas, tetapi Anda memutuskan untuk berhenti ketika Anda tiba di galaksi tanpa batas. Bukankah ini berarti kau diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan Boundless Galaxy? Tolong patuhi keinginan Tuhan. David hampir terhibur dengan kata-kata Reva. Ia sering mengatakan bahwa itu adalah takdir ketika orang bertemu satu sama lain, dan sekarang, pihak lain memanfaatkannya untuk melawannya. Jika dia tidak punya sesuatu untuk dilakukan, dia akan tinggal dan melihat-lihat. Sayangnya, waktu tidak menunggu siapapun. Tidak seorang pun bisa memprediksi kapan Luffyan akan mengamuk. Pada saat dia menerima berita dari Silvio dan bergegas datang, sudah terlambat. Adapun Boundless Galaxy, mereka hanya bisa menunggu sampai dia berurusan dengan Luffyan sebelum dia mendatangi mereka. Nona Marwood, Anda benar, tapi sayangnya, saya punya sesuatu yang sangat penting untuk diurus kali ini. Saya tidak bisa menundanya terlalu lama, kalau tidak konsekuensinya akan jauh lebih serius daripada apa yang Anda katakan tadi. Setelah saya selesai menanganinya, saya akan kembali. Setelah itu, aku bisa pergi ke Gunung Salju Ilahi untuk melihat-lihat seperti yang kau inginkan. Setelah ditolak 3 kali berturut-turut, Reva juga tahu bahwa David tidak akan tinggal. Dia terlalu naif. Dia berpikir bahwa pertemuan dengan orang penting dari peradaban level 7 dapat membantu Gunung Salju Ilahi keluar dari masalah dan menjaga stabilitas galaksi tanpa batas. Tanpa diduga, David menolak memberinya kesempatan apapun. Maafkan saya, Tuan David, saya terlalu lancang, ucap Reva dengan suara rendah. Maaf, Nona Marwood. Saya yang seharusnya minta maaf karena saya tidak bisa membantu Anda. David juga tampak meminta maaf. Tidak apa-apa, Tuan David, jangan dimasukkan ke hati. Ini adalah takdir galaksi tanpa batas. Nona Marwood, karena Anda mengatakan bahwa selama Gunung Salju Ilahi tidak jatuh, galaksi tanpa batas dapat mempertahankan kemakmuran dan stabilitas, maka saya akan memberi Anda 2 hal sebelum saya pergi. Saya harap ini dapat membantu Anda. Setelah David selesai berbicara, dia melemparkan 2 kotak kayu kecil yang indah kepada Reva. Dia membuat ini saat dia sedang senggang dan bosan. Setetes saripati darah David disegel di dalam setiap kotak. Setelah dibuka menggunakan teknik khusus, salah satu klon David dapat dipanggil untuk bertempur. Klon tersebut hanya dapat bertahan selama 1 jam. Dengan kekuatan penguasa surgawi sebagian yang dimiliki David saat ini, 1 jam sudah cukup untuk menghancurkan sebuah peradaban. Bab 2686, Tuan David, apa ini? Reva melihat kedua kotak kayu kecil di depannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini beberapa barang yang saya buat. Saat Anda dalam bahaya, Anda dapat menggunakan metode khusus untuk membuka segelnya. Kalau begitu, aplikasi ini akan membantu Anda mengatasi krisis Anda, jawab David. Dia tidak memberi tahu mereka bahwa kloningannya ada di dalam. Dia dengan hati-hati mempertimbangkan untuk memberikan kloningannya kepada Reva.
Bukan berarti Daud kehilangan akal ketika melihat wanita cantik. Semua wanita di sekelilingnya cantik. Sebaliknya, sejak tiba di sini, David telah menggunakan kekuatan pikirannya untuk mengamati Reva. Dia tahu pihak lain tidak berbohong, jadi itulah sebabnya dia memilih melakukan ini. Jadi, bagaimana cara membukanya? Reva terus bertanya dengan ragu. Tolong ajari kamu. Selanjutnya, David mulai mengajari Reva cara membuka segel kotak kayu kecil. Itu tidak sulit sama sekali. Dengan bakat yang dimiliki Reva, dia menguasainya dengan cepat. Nona Marwood, karena Anda sudah menguasai metode membuka segel, sekarang saatnya bagi saya untuk pergi. Anda hanya boleh membukanya ketika Anda dalam bahaya. Jangan membukanya sembarangan, oke? Semoga mereka bisa membantumu dan aku akan menemuimu jika sempat, David berpamitan. Terima kasih, Master David. Sampai jumpa di masa mendatang. Jawab Reva dengan sopan. Dia belum menyadari apa isi kedua kotak di tangannya. Itu adalah dua klon penguasa surgawi sebagian. Dalam peradaban level 4 ini, di mana kekuatan tempur tertinggi hanyalah eternal, seberapa kuatkah seorang overlord? Ada dua alam besar di antara keduanya, yaitu Saint Realm dan Divine Realm. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa selama kedua klon ini digunakan dengan benar, Reva dapat melakukan apapun yang diinginkannya di galaksi tanpa batas mulai sekarang. Tidak ada kekuatan yang berani tidak menghormatinya. Semoga perjalananmu aman, Tuan David. Kata Lucia tiba-tiba dari samping. Terima kasih, Nona Darling, selamat tinggal. Jawab David. Tubuhnya kemudian langsung berubah menjadi titik-titik cahaya bintang dan menghilang. Dia tidak bepergian di ruang angkasa berdimensi tinggi. Bagi David, itu terlalu lambat. Dia secara langsung mengabaikan hukum ruang dan bergeser tanpa batas dalam ruang yang berbeda. Dengan cara ini, akan jauh lebih cepat dibandingkan bepergian di ruang angkasa berdimensi tinggi. Reva dan Lucia menatap ke tempat di mana David menghilang dan terdiam cukup lama. Guru, bagaimana Guru David melakukan itu? Tanya Lucia dengan suara keras. Aku juga tidak tahu. Sepertinya Tuan David tidak berbohong. Dia mungkin benar-benar berasal dari peradaban tingkat 7. Saya belum pernah melihat metode seperti itu sebelumnya, jawab Reva. Tidak juga, Master David bukan dari Boundless Galaxy, jadi tidak mengherankan kalau dia tahu beberapa metode khusus yang tidak kita ketahui. Kau benar, Reva mengangguk setuju. Ngomong-ngomong, Tuan, apa yang diberikan Tuan David kepadamu? Coba aku lihat. Reva mengeluarkan dua kotak kayu kecil yang indah yang diberikan David kepadanya dan menyerahkan satu kepada Lucia. Kemudian, sang guru dan murid mulai mempelajari kotak-kotak itu dengan saksama. Dari luar, mereka hanya dua kotak yang terbuat dari kayu. Tidak ada yang istimewa tentang mereka. Tidak ada yang istimewa dari benda-benda ini. Aku penasaran apa yang ada di dalamnya, Lucia tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Bagaimana saya tahu? Tuan, bagaimana kalau kita membuka satu dan melihatnya? Lucia bertanya dengan ragu-ragu. Jangan coba-coba. Master David bilang aku hanya bisa membukanya saat kita dalam bahaya dan aku tidak bisa membukanya begitu saja. Tidakkah kamu mendengarnya tadi? Reva langsung menolak usulan Lucia. Secara naluriah dia merasa bahwa benda-benda di dalam kotak itu tidak sederhana, tetapi dia tidak dapat menjelaskannya. Ini semua berdasarkan intuisinya. Mendengarnya, tapi aku sangat penasaran. Kelihatannya seperti kotak kayu biasa. Hal baik apa saja yang terkandung di dalamnya? Saya juga penasaran. Tapi Anda tidak bisa membiarkan rasa ingin tahu Anda tak terkendali. Jika Tuan David mengetahuinya, kita akan terlihat sangat kasar padanya. Bab 2687 dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. David telah mencapai tepi peradaban tingkat 9 Leila dan hendak memasuki wilayah Leila. Akan tetapi, bahkan jika ia sampai di Leila, ia masih memiliki jalan panjang untuk mencapai 5 benua pusat. Bagaimanapun, wilayah peradaban level 9 terlalu besar. Sementara itu, sebuah peristiwa besar terjadi di peradaban tingkat 4 galaksi tanpa batas yang dapat mengubah seluruh peradaban. 6 kekuatan teratas di galaksi tanpa batas bersatu untuk menekan gunung salju ilahi.
Mereka meminta Gunung Salju Ilahi untuk menyerahkan harta karun yang menekan keberuntungan galaksi tak terbatas sehingga setiap orang dapat menguasainya. Gunung Salju Ilahi tentu saja tidak akan setuju. Harta karun ini diperoleh dari reruntuhan misterius yang tiba-tiba muncul di luar galaksi tanpa batas oleh sang pendiri. Untuk mendapatkan harta karun ini, pendiri Gunung Salju Ilahi terluka parah dan meninggal tidak lama setelah kembali ke Gunung Salju Ilahi. Sejak Gunung Salju Ilahi memperoleh harta karun ini, banyak orang cakap telah lahir di bawah sekte ini dan mereka semua telah membuat kemajuan besar. Akhirnya mereka menjadi pemimpin Boundless Galaxy. Dapat dikatakan bahwa kebangkitan Gunung Salju Ilahi baru dimulai setelah memperoleh harta karun ini. Oleh karena itu, ia dieluk-elukan oleh semua orang sebagai harta karun yang dapat menekan keberuntungan suatu peradaban dan dimata-matai oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semua ingin mendapatkannya. Akan tetapi, Gunung Salju Ilahi begitu kuat sehingga mereka tidak mempunyai peluang apapun. Kini, kesempatannya telah datang. Gunung Salju Ilahi mengalami penurunan keberuntungan karena beberapa alasan. Pada saat ini, di antara pasukan-pasukan teratas lainnya di galaksi tanpa batas, ada seorang yang sangat berbakat, yang telah menerobos ke pangkat penguasa sebagian alam abadi, dan setara dengan guru besar terkuat di Gunung Salju Ilahi. Baru pada saat itulah mereka bersatu dengan kekuatan lain dan bersiap untuk menggulingkan dominasi Gunung Salju Ilahi. Gunung Salju Ilahi tidak mau menyerahkan harta karun tersebut, jadi 6 kekuatan teratas bergabung untuk mengepung Gunung Salju Ilahi. Karena Grandmaster pangkat penguasa parsial dari Gunung Salju Ilahi memiliki lawan, seluruh pertempuran hampir berat sebelah. Satu orang tidak dapat mengalahkan 2 orang. Jika Gunung Salju Ilahi masih berada di puncaknya, ia mungkin tidak akan takut dengan pengepungan dari begitu banyak kekuatan. Akan tetapi, saat ini mereka sudah berada di titik terendah, mereka tidak dapat menahan 6 kekuatan utama dari galaksi tanpa batas yang bersatu. 2 kelompok saling berhadapan di puncak Gunung Salju Ilahi. Di satu sisi ada koalisi kuat dari 6 kekuatan utama galaksi tanpa batas. Di sisi lain adalah Gunung Salju Ilahi. Semua murid terluka dan mereka melotot marah ke arah musuh mereka. Guru Reva dan murid Lucia, yang memiliki hubungan dengan David, juga ada di antara mereka. Karena Reva adalah tetua Gunung Salju Ilahi dan Dewa Abadi yang kuat, tentu saja, dia harus berada di sana untuk pertempuran semacam ini yang akan memengaruhi hidup dan mati sektenya. Sebagai murid langsung Reva, Lucia juga merupakan anggota inti Gunung Salju Ilahi. Terdapat kesenjangan besar dalam kekuatan nyata kedua belah pihak. Selain kekuatan tempur biasa, ada kurang dari 10 orang di Gunung Salju Ilahi yang merupakan dewa abadi atau lebih. Adapun koalisi 6 kekuatan teratas, jumlahnya sekitar 30 orang, 2 kali lipatnya. Kesenjangan besar dalam kekuatan tempur eternal membuat Divine Snow Mountain hanya memiliki sedikit perlawanan di depan koalisi 6 kekuatan teratas. Tentu saja, koalisi 6 kekuatan teratas tidak berani mendorong orang-orang Gunung Salju Ilahi ke jalan buntu. Bab 2688. Jika pihak lain mengerahkan seluruh kemampuannya, itu masih dapat menimbulkan masalah bagi mereka. Selain yang lainnya, kekuatan tempur hampir 10 Eternals sudah cukup bagi semua orang jika mereka harus bertarung sampai mati. Baik koalisi 6 kekuatan teratas maupun Gunung Salju Ilahi tidak punya niat untuk bertarung lagi. Tampaknya mereka sedang menunggu sesuatu. Terdengar ledakan kebisingan di langit. Bum bum bum. Terjadi pertempuran sengit di sana. Semua orang menunggu hasil pertempuran itu. Setelah beberapa saat, ledakan. Suara keras itu membuat semua orang di puncak Gunung Salju Suci berguncang. Mereka yang kekuatannya rendah bahkan memegang dada mereka dan merasa kesulitan bernapas. Kemudian, sesosok tubuh turun dari langit dan mendarat di depan para pengikut Gunung Salju Ilahi. Itu adalah seorang wanita tua yang menggunakan kruk. Bahkan ada sedikit darah yang tertinggal di sudut mulutnya. Grandmaster, semua murid Gunung Salju Ilahi berteriak serempak. Batuk, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Tulang-tulangku yang sudah tua masih bisa bertahan, kata wanita tua itu sambil batuk. Tidak lama setelah dia turun,
sosok lain turun dari langit dan mendarat di depan koalisi 6 kekuatan teratas. Itu adalah seorang pria setengah baya yang kekar. Nyonya Nubia, karena gunung salju ilahi telah memberikan banyak kontribusi pada galaksi tanpa batas selama bertahun-tahun, aku dapat mengampuni Anda jika Anda menyerahkan harta karun itu. Jika tidak, hari ini akan menjadi hari kehancuran Anda, kata pria paruh baya itu kepada wanita tua itu. Betapa delusinya. Diablo, apakah kau pikir aku tidak tahu apa yang ada di kepalamu? Pertama, kau akan menggunakan gunung salju ilahi untuk mengancamku agar menyerahkan harta karun itu, dan kemudian, akan mudah bagimu untuk menghancurkan sekte itu. Kau bahkan belum lahir saat aku bepergian tanpa hambatan di galaksi tanpa batas, dasar bocah nakal. Sekarang, kau ingin menipuku dengan trik kecil ini. Kau pasti sedang bermimpi. Wanita tua itu menolak dengan tegas. Dia tahu dalam hatinya bahwa tidak peduli apakah dia menyerahkan harta karun itu hari ini atau tidak, gunung salju ilahi tetap tidak akan dapat melarikan diri jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi. Diablo Volley telah mempersiapkan hari ini sejak lama. Faktanya, Diablo tidak hanya berhasil mencapai peringkat sovereign. Dia telah berhasil menembus dunia ratusan tahun lalu, tetapi dia tidak pernah menceritakannya kepada siapapun. Baru-baru ini dia memutuskan untuk memperlihatkan kekuatannya sehingga dia bisa mengumpulkan kekuatan lain untuk mengepung gunung salju ilahi bersama-sama. Nyonya Nubia, saya hanya memberi Anda kesempatan karena kontribusi besar gunung salju ilahi terhadap galaksi tanpa batas. Kita dapat melakukannya dengan cara yang mudah atau cara yang sulit. Saya tidak akan berbelas kasihan saat mengambil tindakan lagi. Kamu sudah tua jadi sudah waktunya bagimu untuk menyerahkan wewenang. Diablo, pendiri gunung salju ilahi membayar harta itu dengan nyawanya. Mengapa saya harus memberikannya kepada Anda? Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk memilikinya? Tanya Nyonya Nubia. Kamu harus tahu bahwa gunung salju ilahi bukanlah satu-satunya yang pergi menjelajahi reruntuhan yang tiba-tiba muncul di luar galaksi tanpa batas. Banyak senior dari Boundless Galaxy juga terlibat. Pada akhirnya, hanya Grandmaster Gunung Salju Ilahi yang kembali dengan harta karun tersebut. Siapa yang tahu apa yang terjadi di reruntuhan itu? Apakah mereka bekerja sama untuk mendapatkan harta karun itu? Sejak saat itu, Gunung Salju Ilahi telah berkembang pesat dan dengan kuat mengendalikan kekuatan galaksi tanpa batas. Sekarang saatnya untuk perubahan. Omong kosong. Harta karun itu diperoleh oleh pendiri Gunung Salju Ilahi dengan mengorbankan nyawanya. Itu tidak ada hubungannya dengan orang lain jadi aku tidak bisa menyerahkannya padamu. Aku tidak ingin membuang-buang napasku denganmu lagi, Nyonya Nubia. Aku akan bertanya sekali lagi, apakah kau akan menyerahkannya atau tidak? Diablo perlahan kehilangan kesabaran. Meski mereka berdua berada di level Sovereign Ranker parsial, dia masih dalam masa puncaknya dan jelas lebih baik dari Madam Nubia yang sudah tua. Satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkannya adalah apakah Nyonya Nubia akan menggunakan harta itu. Tidak, Nyonya Nubia tetap menolak. Dia tidak dapat menyerahkan harta gunung salju ilahi itu apapun yang terjadi. Bab 2689 Dua Sovereign Ranker parsial tengah berdebat. Dari percakapan mereka dan darah yang tersisa di sudut mulut Madam Nubia, terbukti bahwa Diablo memiliki keunggulan mutlak dalam pertempuran tadi. Awalnya, gunung salju ilahi tidak sebanding dengan koalisi 6 kekuatan teratas. Nyonya Nubia, sang Grandmaster, adalah satu-satunya harapan mereka. Akibatnya, bahkan orang terkuat di gunung salju ilahi bukanlah tandingan musuh. Semua murid gunung salju ilahi tidak dapat menahan diri untuk berpikir dengan sedih, apakah Tuhan mencoba menghancurkan gunung salju ilahi? Bahkan jika kita menyerahkan harta karun itu, musuh mungkin masih akan membunuh dan membungkam kita. Di bagian paling belakang pasukan gunung salju ilahi, Lucia sedang menyembuhkan Reva. Saat pemulihannya sudah mencapai 70-80%, Reva berbisik, Lucia, bahkan Grandmaster bukanlah tandingan Diablo. Gunung salju ilahi mungkin akan hancur kali ini. Jika nanti terjadi perkelahian lagi, aku akan menciptakan kesempatan bagimu untuk melarikan diri. Anda harus berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri dari kekacauan itu.
Jangan berpikir untuk bertarung dan jangan berpikir untuk binasa bersama gunung salju ilahi. Kamu makan saat masih muda, jadi ketika kamu memiliki kekuatan di masa depan, kamu dapat membangun kembali kejayaan gunung salju ilahi. Tuan, aku tidak akan pergi. Aku ingin berjuang berdampingan denganmu, Lucia menolak. Omong kosong. Dengan kekuatanmu yang sedikit, kau tetap di sini hanya akan menggangguku. Aku hanya bisa bertarung tanpa hambatan kalau kau kabur duluan, tegur Reva. Tapi, Lucia ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Reva memotongnya. Tidak ada tapi, sudah diputuskan. Jika saatnya tiba, aku akan menciptakan kesempatan bagimu untuk melarikan diri. Kau harus merebutnya, dan ingat, jangan mencoba melawan. Ya, Tuan, jawab Lucia dengan enggan. Dia tidak ingin meninggalkan tuannya karena tuannya telah sangat baik padanya. Namun, dia juga mengerti dalam hatinya bahwa dia hanya akan membawa masalah bagi tuannya jika dia ada di sini. Tuannya diserang musuh dalam pertempuran sebelumnya hanya karena dia ingin menyelamatkannya. Tiba-tiba, sebuah ide terlintas di benak Lucia. Dia tampaknya mengingat sesuatu. Selama waktu ini, mereka secara aktif mempersiapkan diri untuk menghadapi koalisi 6 kekuatan teratas di galaksi tanpa batas dan mereka melupakan satu hal. Lucia masih ingat dengan jelas semua yang terjadi di planet Brechen setengah tahun lalu. Ketika David pergi, bukankah dia memberikan 2 kotak kayu kepada Tuan, dan berkata bahwa jika dia membukanya saat dia dalam bahaya, kotak-kotak itu akan dapat meringankan krisis. Kemudian, mereka berdua mempelajari kotak-kotak itu untuk waktu yang lama dan tidak menemukan sesuatu yang istimewa pada kotak-kotak kayu itu. Oleh karena itu, mereka tidak menyimpannya dalam hati dan melupakannya. Walaupun baik sang guru maupun sang murid tidak mengatakannya dengan lantang, mereka semua mengira bahwa Daud hanya mencari-cari alasan untuk tidak menolong. Lagi pula, mereka hanya bertemu secara kebetulan. David terlihat sangat muda, jadi kekuatannya mungkin hanya di peringkat penguasa pemula alam abadi. Seberapa hebatkah sesuatu yang dia buat dengan tangannya sendiri? Namun, gunung salju ilahi telah mencapai masa kritis, jadi mengapa tidak mengeluarkannya dan mencobanya? Bagaimana jika berhasil? Tuan, apakah Anda ingat apa yang terjadi di planet Brechen setengah tahun yang lalu? Lucia tiba-tiba bertanya. Tentu saja aku ingat. Kenapa? Reva tertegun setelah mengatakan itu. Jelas, dia ingat 2 kotak kayu yang diberikan David kepada mereka. Lucia, maksudmu 2 kotak kayu yang diberikan David saat dia pergi? Ya, Lucia mengangguk. Bukankah kita menganalisisnya setelah dia pergi? Itu hanya 2 kotak kayu biasa. David hanya mencari alasan untuk tidak membantu. Meskipun dia berasal dari peradaban level 7, dia masih muda dan memiliki kekuatan yang terbatas. Bab 2690, Tuan, Anda tidak membuang 2 kotak kayu itu, kan? Tentu saja tidak. Hanya saja menurutku itu tidak berguna. Musuh kita adalah Diablo, seorang sovereign ranker parsial. Bahkan Grandmaster pun bukan tandingannya. Dia masih orang terkuat di galaksi tanpa batas. Tuan, lihatlah situasi yang kita hadapi. Ini menyangkut hidup dan mati seluruh gunung salju ilahi. Terlepas dari apakah itu berhasil atau tidak, kamu selalu dapat mencobanya, bukan? Bahkan jika itu tidak berhasil, kita tidak akan kehilangan apapun, bukan? Sementara guru dan murid itu berdiskusi, Diablo benar-benar kehilangan kesabarannya. Nyonya Nubia, jika Anda masih ingin keras kepala, Anda tidak bisa menyalahkan saya karena tidak berperasaan. Setelah Diablo selesai berbicara, energi Eternal Realm Partial Sovereign Rank miliknya meledak dengan kekuatan penuh, membuat semua orang di bawah Eternal Realm di puncak Divine Snow Mountain merasa terengah-engah dan hampir mati lemas. Ini adalah kekuatan seorang Eternal Realm Partial Sovereign Ranker, dan hanya orang-orang di Eternal Realm yang mampu menahannya. Diablo, kau bertindak terlalu jauh. Teriak Madame Nubia. Energi yang sama meledak untuk melawannya. Keduanya saling beradu pukulan di udara. Ledakan, gelombang kejut yang dahsyat menyebar, menyebabkan orang-orang di puncak gunung langsung terjungkal. Beberapa orang dengan kekuatan rendah langsung pingsan hingga mati. Reva segera mundur sambil melindungi Lucia.
Bahkan dia tidak dapat mendekati pertarungan dua Sovereign Ranker parsial. Tuan, keluarkan kotak kayu yang diberikan David kepadamu sekarang. Coba buka segelnya untuk melihat apakah ada efeknya, desak Lucia. Kita tunggu sedikit lebih lama saja, jawab Reva. Grandmaster akan kalah jika kita menunggu lebih lama lagi. Lucia menjadi cemas. Jangan khawatir, Grandmaster dan Diablo sama-sama merupakan Sovereign Ranker parsial. Meskipun Diablo lebih kuat, dia tidak dapat membunuh Grandmaster. Selain itu, Grandmaster masih memiliki kartu truf yang belum digunakannya. Kartu truf apa? Lihat saja, Grandmaster tidak akan bisa menahan ini lebih lama lagi. Orang-orang di puncak gunung mundur ke tepi, menyisakan ruang bagi dua pembangkit tenaga listrik yang mewakili kekuatan tempur terkuat dari galaksi tanpa batas untuk bertarung. Nyonya Nubia dan Diablo berperang lagi. Terdengar gemuruh terus-menerus di puncak gunung, menyebabkan darah semua orang mengalir deras. Mereka semua memegangi dada mereka karena kesakitan. Kekuatan Lucia juga sangat rendah, tetapi dia tidak terpengaruh karena gurunya Reva telah melindunginya. Diablo meninju Madame Nubia namun tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia berdiri di udara, memancarkan aura mendominasi. Nyonya Nubia, Anda sudah tua dan tidak sebanding dengan saya. Terimalah takdirmu, serahkan harta karun itu atau aku akan menghancurkan gunung salju ilahi. Nyonya Nubia menunjukkan seringai menakutkan setelah dia bangkit dari tanah. Benarkah, Diablo? Aku tahu apa yang kau tunggu. Jika begitu, maka aku akan melakukan sesuai keinginanmu. Aku ingin melihat bagaimana kau bisa menahan harta karun gunung salju ilahi. Begitu dia selesai berbicara, Nyonya Nubia mengangkat kepalanya dan menyemburkan seteguk darah. Darah mengembun di udara, membentuk tanda aneh yang memancarkan semburan cahaya merah. Nyonya Nubia kemudian terus mengubah gerakannya, dan akhirnya, dia mengulurkan jarinya. Rune darah terbang menuju satu-satunya puncak yang tinggi di puncak gunung salju ilahi sebelum menghilang di depan semua orang. Segera setelah itu, puncak gunung itu menjulang dari tanah. Ia memancarkan cahaya merah dan mulai berubah perlahan. Akhirnya, ia berubah menjadi kapak super raksasa. Diablo menatap kapak raksasa yang berdarah itu dan wajahnya langsung menunjukkan kegembiraan. Dia telah menunggu saat ini sehingga itulah sebabnya dia tidak melakukan gerakan pamungkas apapun. Kapak ilahi gunung salju ilahi yang menekan keberuntungan akhirnya muncul.